Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu tentang sifat kalam. Qala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, telah berkata oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ketika beliau mensyarah kitab Aqidatul Awam. Apa kata beliau? Wal kalamu huwa sifatun azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala, yu'abbaru anha bin nadmi al-makhsusi al-musamma bil Qur'ani wa bi kalamillahi ta'ala aidan. Wal kalamu, dan berikutnya adalah sifat kalam. Kalam artinya berbicara. Apa yang dimaksud dengan sifat kalam itu? Huwa, dia sifat kalam. Dia kalam, apa? Sifatun adalah satu sifat. Kalam itu adalah satu sifat azaliyatun, yang azali, yang sudah ada sejak zaman azali, sudah ada sejak lama. Artinya sifat itu sudah ada bersama zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaimatun, yang sifat itu qaimah, berdiri sendiri, bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala. Sifat itu, kalam itu sudah ada bersamaan dengan zatnya Allah ta'ala. Kalam itu berdiri dengan zatnya Allah ta'ala. Berbeda dengan kalam makhluk yang tidak qaimah. Kalam makhluk berhajat dengan yang lain sehingga dia tidak qaimah. Sedangkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Dia tidak membutuhkan alat untuk berkalam. Dia tidak membutuhkan alat untuk berkata-kata, untuk berbicara. Yu'abbaru anha bin nadmi al-makhsusi al-musamma bil Qur'an wa bi kalamillahi ta'ala aidan. Yu'abbaru, diungkapkan, anha, daripadanya sifat kalam ini, bin nadmi, dengan susunan, al-makhsusi, yang tertentu, al-musamma bil Qur'ani, yang dinamakan dengan Qur'an. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala diungkapkan juga, ada ungkapan yang tersusun rapi tertentu, itu dinamakan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran yang azali itu adalah kalam Allah. Dan wabi kalamillahi ta'ala aidan, dan dinamakan juga dengan kalamullah. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat kalam ini, wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu, dan telah berbincang-bincang oleh Allah Musa, akan Musa, takliman, sebenar-benar perbincangan. Artinya Allah telah berbicara akan Musa dengan sebenar-benar perbicaraan. Fakalamuhu ta'ala laisa biharfin wala sautin bal bikalamin qadimin la awwala lahu wala akhira lahu. Fakalamuhu ta'ala, maka kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa biharfin wala sautin, tidak dengan huruf dan tidak pula dengan suara. Kalamnya Allah berbeda dengan kalam makhluk. Kalam Allah tidak ada huruf. Kalam Allah tidak ada suara. Bal bi kalamin qadimin, bahkan kalamnya Allah itu kalam yang qadim, kalam yang sudah ada sejak dahulu, la awwala lahu wa la akhira lahu, yang tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir bagi kalam Allah Ta'ala itu. Wa amma makna qauluhu ta'ala, dan adapun makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Apa makna wa kallamallahu Musa takliman di sana? Ai asma'ahu kalamahul qadima bijami'i a'dha'ihi min jami'id jihati. Wa kana Jibrilu ma'ahu falam yasma' ma kallamallahu bihi Musa. Apa maksud wa kallamallahu Musa takliman di sana? Apa maksud Allah berbincang dengan Musa di sana? Ai asma'ahu,
artinya memperdengarkan oleh Allah akannya Musa. Artinya Allah memperdengarkan kalamahu akan kalamnya al-qadima yang qadim. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya kepada Musa, memperdengarkan kalamnya yang qadim bijami a'dha'ihi dengan seluruh anggota badannya Musa, min jami'id jihati dari semua arah. Artinya Musa mendengar kalam Allah yang qadim, bukan kalam Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Wa kana Jibrilu ma'ahu falam yasma. Wa kana Jibrilu, dan adalah Jibril ketika itu ma'ahu bersamanya Musa. Jibril ketika Allah menyampaikan kalamnya, ketika itu Jibril ada di sana. Dia ada bersama Musa. Namun falam yasma, maka tidaklah mendengar oleh dia Jibril ma kallamallahu bihi Musa, apa-apa yang telah Allah bicarakan dengannya akan Musa. Artinya Allah hanya memperkenankan Musa untuk menerima kalam ketika itu, kalam yang qadim, sehingga Jibril pun tidak mendengar apa-apa yang Allah sampaikan kepada Musa, karena kalam tersebut adalah kalam yang azali, kalam yang qadim. Wasami'a kalamahu al-qadima aidan sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra'i. Wasami'a kalamahu, dan telah mendengar juga akan kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang qadim itu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, oleh nabi kita sayyiduna Muhammad. Nabi kita pun juga pernah mendengarkan kalam Allah yang qadim, sama seperti Musa yang juga pernah mendengarkan kalam Allah yang qadim. Kapan? Nabi Muhammad itu Lailatul Isra, pada malam Isra. Pada malam Isra, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat. Yang perintah itu langsung Allah sampaikan kepada Nabi. Yang kalamnya di sini adalah kalam qadim, bukan kalam yang diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Walaysa Allahu fi makanin wala jihatin, bal al makanu lissami'i al hadithi. Walaysa Allahu, dan bukanlah Allah, dan tidaklah Allah itu fi makanin pada satu tempat, wala jihatin, dan tidak pula pada satu arah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil tempat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil arah. Bal, bahkan al makanu lissami'i al hadithi, bahkan tetapi tempat itu adalah bagi sami, bagi pendengar al hadithi yang hadis. Begitu Nabi Muhammad SAW ketika malam Isra itu, ketika naik ke langit, Allah menyampaikan kalamnya. Bukan maknanya Allah mengambil tempat, tidak. Yang mengambil tempat adalah si sami, adalah Nabi Muhammad, karena dia adalah makhluk. Makhluk membutuhkan arah, makhluk membutuhkan tempat. Nabi Muhammad yang butuh tempat, bukan Allah. Wa nasma'u kalamahul qadima aidan fil qiyamati wal jannati bi ghairi sautin wala harfin wala qurbin wala bu'din. Wa nasma'u, dan kita juga akan mendengar kalamahul qadima, akan kalamnya Allah Ta'ala yang qadim itu aidan juga. Artinya kita pun juga bisa, kita pun juga akan mendengarkan kalam Allah, kita pun juga akan mendapatkan kalam Allah yang qadim itu kapan? Fil qiyamati, pada hari kiamat, wal jannati, dan pada surga. Artinya di akhirat kelak, di surga kelak, kita juga bisa mendapati, bisa juga mendengar kalam Allah yang qadim itu. Yang kalam itu bi ghairi sautin, dengan ketiadaan suara, wala harfin, dan dengan tidak ada huruf, wala qurbin, dan tidak dekat, wala qurbin, dan tidak dekat, wala bu'din, dan tidak jauh. Kama naro dzatahu ta'ala fil akhirati min ghairi syabahin wala mithlin wala dakhila jannati wala kharijan anha. Kita mendengar, kama sebagaimana pula naro, kita juga akan melihat dzatahu ta'ala, akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita juga
akan melihat zatnya Allah Ta'ala fil akhirati, di akhirat nanti, min ghairi syabahin, dari ketiadaan penyerupaan, wala mithlin, dan tidak ada pula yang semisal. Zatnya Allah Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Ketika ada yang serupa, ketika ada yang semisal, maka dia adalah makhluk. Karena yang serupa dengan makhluk adalah makhluk, yang semisal dengan makhluk adalah makhluk. Jadi kalau ada penggambaran tentang Tuhan seperti makhluk, maka yakinlah dia adalah makhluk. Allah nanti kita akan melihat zatnya di akhirat, dari ketiadaan penyerupaan, dari ketiadaan yang semisal dengannya. Wala dakhilal jannati wala kharijan anha, dan tidak pula di dalam surga, dan tidak pula di luar daripadanya surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan arah. Itulah pembahasan kita tentang sifat kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.